Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dihimpun. Alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa radda ilaina arwahana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan sehat di tubuh kita. Buktinya kita semua bisa berangkat ke masjid. Di antara salah satu tanda orang itu sehat, berangkat ke masjid. Orang sakit nggak ke masjid. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit, beliau mendoakan supaya sembuh. Kenapa didoakan supaya sembuh? Yanka laka aduwan wa yamshi ila shalah. Ya Allah, sembuhkan hamba-Mu fulan ini ya Allah, supaya dia bisa memerangi musuhmu dan bisa jalan ke sholat lagi gitu. Apa gunanya orang sehat kalau ternyata kakinya tidak bisa melangkah ke rumah Allah Azza wa Jalla? Di masa Nabi SAW banyak orang-orang munafikin, yang salah satu tanda mereka kalau sholat subuh berjamaah sulit. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada seorang alim ulama meminta nasihat. Ini penting kita untuk punya kenalan ustaz. Enggak harus ustaz yang dikenal di masyarakat. Ustaz yang jadi imam di masjid, yang ngajar di masjid kita. Soalnya kadang-kala sebagian kita ini enggak datang kajian kecuali kalau tabligh akbar. Padahal di dekat rumahnya ada masjid, alhamdulillah, yang selalu ada kajian. Perlu antum minta nasihat sama mereka. Kenapa? Mereka kenal sama antum biasanya. Mereka tinggal bersama antum. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ada orang datang minta nasihat, nasihatnya tuh beda-beda. Ini disuruh ini disuruh ini, sesuai dengan kondisi mereka. Ini orang datang kepada Dawud At-Tai rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ausini, kasih aku wasiat, kata dia. Nggak banyak wasiat beliau. Beliau mengatakan, askarul maut yantaziruna. Pasukan kematian itu sedang menantimu. Ketika Ana membaca nasihat ini, Ana jadi kebayang kondisi warga Ukraina. Apa yang terjadi sama mereka? Ketika diinformasikan tentara Rusia datang masuk ke dalam kota, mereka hendak menyerang. Mereka mengungsi, jemaah. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka beli dengan keringat mereka. Mereka bekerja berjuang untuk dapat rumah. Tapi ketika tahu bahwasanya pasukan kematian menanti mereka, hilang semua nilai harta yang mereka miliki. Mobil mereka ditinggal sama mereka. Mereka hanya bawa barang-barang berharga. Ana melihat video gimana ya. Mereka naik kereta, mereka naik truk. Enggak kepikiran dengan isi dunia mereka. Kenapa? Pasukan sudah nunggu dia. Engkau bertahan di sini mati, engkau kata dia.
Lebih baik engkau menyelamatkan dirimu ketika bisa menyelamatkan diri. Tapi adakah di antara kita yang dapat menyelamatkan diri dari pasukan kematian? Tak ada, jemaah. Hanya saja kita ini merasa sedang aman. Kita merasa sedang damai. Wallahi, di setiap pintu di kota ini, di setiap jalan di kota ini, mungkin malaikat pencabut nyawa itu berterbangan. Berangkat ke rumahnya fulan, berangkat ke jalan fulan, berangkat ke lapangan fulan. Yantazirun. Ini wasiatnya, ingat, pasukan kematian nungguin engkau. Mungkin sebagian orang keluar dari masjid ditunggu sama malaikat bisa. Sebuah riwayat dari Israiliyat, cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya orang-orang yang dekat sama Nabi Sulaiman. Salah satunya hadir pada majelis itu. Datang orang masuk, ngobrol sama Nabi Sulaiman. Orang ini memandang kepada temannya Nabi Sulaiman. Pandangin terus dengan pandangan yang tajam ya. Akhirnya orang ini keluar. Ketika orang itu keluar, tanya temannya Nabi Sulaiman ini, siapa tadi Nabi Sulaiman? Kata dia, kok gak enak perasaanku sama orang itu, kata dia. Dia mandangin aku terus. Kata Nabi Sulaiman, dzaka malakul maut. Tadi yang datang itu malaikat mencabut nyawa, kata dia. Takut dia jawab. Akhirnya dia ngomong, Nabi Sulaiman, kata dia, boleh aku minta tolong sama engkau. Perasaanku gak enak, kata dia. Aku minta engkau pindahkan aku ke ujung bumi ini. Kata Nabi Sulaiman, silahkan. Nabi Sulaiman Allah kasih angin ya, yang dapat memindah dalam waktu yang sangat cepat. Akhirnya orang itu pindah. Sudah. Keesokan harinya datang malaikat pencabut nyawa ini ke Nabi Sulaiman. Kata dia. Nabi Sulaiman ngobrol sama malaikat ini. Aku punya teman kemarin ketakutan sama engkau, kata dia. Kenapa engkau pandangin dia? Iya Nabi Sulaiman, aku itu juga heran. Aku punya catatan orang ini harus aku cabut nyawanya di ujung dunia sana. Tapi dia sedang ada bersamamu di sini gitu loh. Terus ketika aku sampai ke sana, dia sudah nungguin aku di sana. Ja'a ajaluhum. Kita nggak tahu jemaah. Bi ai ardin tamut. Di bumi mana kita mati kita nggak tahu. Tapi yang jelas malaikat itu siap dan menanti kita. Kita masih bersibuk diri. Sekarang bulan Sya'ban ya. Bulan diangkatnya amalan. Kita nggak ngapa-ngapain jemaah. Kita seperti yang kemarin. Nggak ada semangat. Wallah, Rasulullah SAW. Memang ya, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ketika ada informasi tentang 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW bertanya tentang ibadah Rasul SAW. Istri Nabi menjelaskan bahwa Nabi SAW itu yaqum wa yanam. Beliau kok di malam hari itu bukan full sholat malam, enggak. Beliau sholat malam dan beliau juga tidur. Yasumu wa yuftir. Kalau siang harinya enggak full puasa terus, Nabi enggak. Nabi kadang kala puasa, kadang kala enggak puasa. Dan Nabi nikah banyak istrinya gitu. Akhirnya kata 3 orang ini, mereka merenungkan, kok kayaknya ibadah Nabi dikit. Istaqaluha. Dianggap dikit sama 3 orang ini.
Lalu mereka mengatakan, itu kan Nabi SAW. Nabi kan sudah diampuni dosanya yang masa lalu dan akan datang, kata dia. Kita gimana? Akhirnya salah seorang mengatakan, amma ana fa'akum wala ana. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang satu mengatakan, amma ana fa'asumu wala uftir. Adapun aku akan puasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku akan fokus ibadah. Aku tidak akan menikah dengan wanita. Bayangan dia menikah, ngurusin istri, kalau sudah punya anak, ngurusin anaknya, anaknya mulai sekolah, ngantar sekolah, aduh ruwet. Mertua minta disambangi, berangkat ke mertua, ya kalau mertuanya satu. Kalau mertuanya kayak Nabi SAW, Nabi banyak kan dalam bayangan mereka. Artinya mereka bayangannya berat gitu loh. Akhirnya mereka, yang satu mengatakan, aku akan meninggalkan pernikahan. Nabi dengar nih, ada pola pikir yang salah. Maka beliau naik mimbar, menyuruh Bilal. Biasanya kalau selain di waktu sholat, Bilal itu akan menyeru as-salatu jami'ah. Orang datang ke Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza. Ada apa nih? Orang-orang berpendapat seperti ini dan seperti itu. Nabi menyebutkan omongan 3 orang itu. Ama wallah, inni a'lamakum billahi wa akhsyakum lahu. Riwayat lain mengatakan, atqakum lillah. Aku ini orang yang paling kenal sama Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku tidur dan aku sholat. Aku berbuka dan aku berpuasa. Dan aku menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Nah, sekarang ini di bulan Sya'ban ada sunnah Nabi SAW. Ngapain beliau di bulan Sya'ban? Beliau berpuasa di bulan Sya'ban hampir full 1 bulan. Bahkan beberapa riwayat mengatakan Nabi menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Terus kita di bulan Sya'ban, wala puasa sunnah, wala menambah amalan, wala menambah volume bacaan Quran kita, wala menambah wirid kita. Kita fokus terus mencari harta. Maka tolonglah yang mengatakan kajian sunnah, yang ingin menghidupkan sunnah, dicari apa sunnah Nabi SAW di bulan Sya'ban. Kadang-kadang kalau kita rajin datang kajian, ilmunya banyak, amalnya kurang. Khususnya di soft pertama nih, tanggung jawab nih. Tapi sekarang soft pertama, soft terakhir dengernya sama Ustaz. Dulu kadang-kala yang di soft terakhir dengernya kurang. Tapi sekarang dengan mic ini semua bisa mendengar, dan semoga kita bisa menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ahibati fillah, kembali kepada nasihat Dawud At-Ta'i bahwa pasukan kematian itu menanti kita. Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 185 berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ingat, mau ada pandemi, mau ada Omikron, mau ada, nah, nggak tahu apa lagi nanti yang datang. Mau ada bencana alam, mau ada peperangan, mau tidak ada apa-apa, semua akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan disempurnakan pahala buat kalian pada hari kiamat. Kita puasa sunnah bulan Sya'ban, ada orang nggak puasa. Kan sama aja. Kadang-kadang kita ngeliat orang ini nggak puasa, walau sholat di masjid Ustaz. Tapi Ustaz, mobilnya ganti lagi.
HP-nya baru, rumahnya bagus, anak ini soft pertama terus. Allahu Akbar. Ya, maka Allah sebutkan, yang kita amalkan ini bukan untuk dunia. Maka Allah katakan pahala buat kalian. Hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa satu langkah diangkat derajatnya kalau ke masjid, dihapuskan dosanya, dikasih pahala. Kapan? Pulang dari masjid antum langsung dapat di rumahnya? Enggak. Nanti hari kiamat. Maka usahakan kelelahan kita itu lillahi ta'ala. Jangan sampai kita lelah ya datang ke masjid. Ada perasaan ria, perasaan ujub dengan diri kita. Nggak dapat apa-apa kita nantinya. La fid dunya wa la fil akhir. Lalu Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dia tuh orang sukses. Kita kadangkala punya target dalam kehidupan ini terlalu rendah. Semangat, energi, waktu yang dicurahkan. Antum lihat orang kalau lagi main bola 45 menit kali 2. Siapa yang suka main bola? Nah, siapa yang suka main bola? Anak kasih hadiah. Kirim ke belakang sana. Ada yang suka main bola. Nah, baik, antum berdiri. Anak ingin tanya sama antum sesuatu. Iya. Ketika antum berada di lapangan bola, target antum itu apa? Mencetak gol. Jazakallah khair. Syukur. Dapat apa kalau mencetak gol? Dapat capek aja. Lari sana, lari sini, terus jamaah berjuang. Bahkan kalau pemain profesional itu sebelum turun ke lapangan bola, dia itu sudah terlatih jamaah. Latihan terus, makannya diatur, tidurnya diatur. Tujuannya apa? Bas nyetak gol. Untuk mencetak gol aja orang itu perlu latihan, perlu berjuang, perlu mengatur hidup mereka. Bagaimana yang ingin masuk surga? Apakah semangatnya seperti semangat mau mencetak gol? Kadang-kala enggak. Santai. Allah Maha Pengampun. Ini kadang-kala orang yang sudah ngaji, yang udah belajar, dia meremehkan dosa. Ustaz, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Betul. Sudah, yang penting anak la ilaha illallah aja udah. Subhanallah jemaah. Tolong target kita ini. Di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang satunya, kama bainas sama'i wal ardh. Jaraknya seperti langit dan bumi ini. Dan ada orang-orang yang kalau targetnya rendah, anak-anak kuliah, kita bisa lihatlah, yang mau cum laude belajar. Belajar sungguh-sungguh ke perpustakaan ya. Waktu dia habiskan untuk mengkaji pelajaran dia. Tapi yang targetnya yang penting lulus. Kira-kira apa yang dilakukan? Datangnya telat, di kelas main handphone. Karena target dia yang penting lulus. Biasanya target yang penting lulus ini nggak lulus. Kalaupun lulus nyontek. Karena target dia memang yang penting lulus. Target dia sangat rendah sekali jamaah. Makanya dia nggak bersungguh-sungguh. Tergantung antum. Antum targetnya apa sekarang? Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa di bulan Sya'ban.
Karena apa? Di bulan ini amalan diangkat, kata dia. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Coba kita setiap hari, malam hari antum lihat amalan hari ini apa yang diangkat ya? Apa keistimewaan hari ini buat ana? Alhamdulillah ana tadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 230 kali. Alhamdulillah ya Allah. Ana tadi bersolawat 120 kali. Ana tadi salat duha ana tadi. Berapa? Alhamdulillah ana selama hidup salat duha 2 rakaat. Hari ini ana bisa 8 rakaat. Alhamdulillah. Ada target jemaah. Ada sesuatu yang kita ingin laporkan. Dibawa sama malaikat, fulan berubah di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena dia ingin dimasukkan ke surga. Dia ingin amalan diangkat, dosanya diampuni. Maka cukup, yang berbuat dosa berhenti sudah. Yang terganggu dengan handphonenya, matikan handphonenya. Sebagian kita mungkin bulan Sya'ban ini perlu menaruh power banknya. Ditaruh power bank. Anak pakai handphone sampai habis baterai. Habis selesai. Sebagian kita enggak kan? Habis power bank. Power banknya dicolokin lagi kah? Kan? Dia takut banget sama handphone itu. Seperti itu. Subhanallah, hibbati fillah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jal, kesenangan hidup dunia ini hanya menipu. Pada suatu hari, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan suatu hari kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi melihat ada segerombolan orang yang kumpul. Nabi bertanya, "Ala ma ijtama'a haula?" Mereka kumpul ngapain? Oh, mereka lagi gali kuburan ya Rasulullah. Mereka lagi gali kubur. Artinya belum, mungkin jenazahnya belum dibawa ya. Mereka masih gali kuburannya. Nabi SAW tahu-tahu dengar gali kuburan. Beliau bangkit. Beliau terburu-buru berangkat menuju kuburan itu. Kemudian di depan kuburan itu beliau bersimpuh. Al-Bara' mengatakan, akhirnya aku menghadap Nabi SAW dari arah yang berlawanan. Aku mau lihat Nabi ngapain sih. Fabaka hatta balla thara min dumu'i. Beliau menangis sampai basah. Tanah di depan Nabi SAW itu basah. Pernah kita nangis seperti itu jemaah? Ini Nabi SAW yang tadi dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang. Thumma aqbala alaina. Setelah beliau menghabiskan air matanya, beliau kemudian menghadap kepada kami mengatakan, "Ai ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti ini, untuk yang seperti hari ini nih, hendaklah kalian persiapan. Apa persiapan kita jemaah? Ya, ana sendiri kadangkala kalau baca hadis-hadis seperti ini, ana bertanya kepada diri ana. Antum apa persiapannya? Coba kita buka koper kita kalau kita mau perjalanan jauh. Isinya semuanya siap. Ketika kita tahu kita akan lewat tol, kita akan isi e-tol kita. Dan kita akan letakkan di tempat yang mudah. Bahkan ada yang e-tolnya kasih apa? Kasih tongkat. Dia ingin kemudahan dalam perjalanan dia. Dulu, kalau Anda melakukan perjalanan sama orang tua, itu biasanya beberapa hari sebelumnya sudah bikin lontong yang ada isi dagingnya. Apa namanya? Arem-arem. Arem-arem disiapin ya. Nanti
bawa termos isinya teh, apa saja. Karena kita mau melakukan perjalanan, jemaah. Kita nih kadangkala persiapan untuk perjalanan nggak ada, yang ada persiapan untuk tinggal. Untuk tinggal di sini, di BSD. Antum persiapan itu. Antum isi rumah antum dengan segala yang antum butuhkan. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi untuk perjalanan tolong diisi juga gitu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sering-sering mengingat hazimul ladzat. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Yakni maut. Kematian ini. Sehingga orang kalau ingat, dia akan persiapan. Tapi kalau tidak ingat, ya udah. Biasanya kalau pulang dari kajian, semangat. Nanti kumpul sama istri, kumpul sama anak. Ngelihat isi dompetnya. Mulai yang didengarkan di kajian, lupa sedikit-sedikit. Wajar, gak masalah. Nanti datang kajian lagi. Untuk dicas kembali. Ana Ustaz, terus terang Ustaz, ana ini kalau baterai HP itu sudah mulai dicas sedikit, cepat habis ya, apa namanya? Apa? Soak. Hah? Udah mulai soak itu jemaah. Akhirnya orang ini sering-sering mengecas handphonenya. Kita lihat dia. Belum setengah hari udah dicas lagi. Terus cas seperti itu. Tapi kalau sudah lemah, ahsan diganti baterainya. Kita pun kadang-kala seperti itu. Perlu ganti baterai. Perlu ganti suasana. Perlu ganti kawan. Perlu ganti majelis. Supaya baterai kita nggak cepat habis. Dunia ini Allah menyebutnya la'ibun walahu. Permainan dan senda gurau. Kita lihat semua bermain-main. Apalagi dengan adanya handphone, semakin lengkap permainan itu. Manusia terus berebut harta. Tidak puas memandang wanita. Berburu tahta. Yang muda, yang tua, tenggelam dalam buayan dunia ini. Dia berpikir akan hidup lebih lama di muka bumi ini dengan banyaknya harta dia. Dia berpikir kalau dia berkuasa, maka anak akan tambah usianya. Nggak ada. Semua sudah ditetapkan. Dan kematian ini tidak kenal orang kaya, orang miskin. Nggak kenal orang tua, anak muda. Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajalnya, waktunya telah tiba, selesai. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Makanya orang kalau sudah datang kematian, dia mulai kebayang. Ada yang mengatakan, Qala Rabbi rji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Kenapa? Karena semua kelezatan putus sudah coba. Semua hasil usaha dia tiada guna. Maka dia ingin balik. Ketika Allah menganjurkan kita untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian sedekah sebelum datang kematian. Loh, kapan datangnya kematian? Nggak tahu. Berarti sedekahnya kapan? Ya sekarang. Kalau engkau pagi jangan nunggu sore. Bisa jadi kematian datang waktu duha. Kalau engkau sedang waktu duha, nantilah aku mau sedekah. Sekarang sedekahnya. Karena belum tentu kita sampai ke waktu maghrib. Ketika datang kematian, orang ini mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau undur umurku, waktuku sedikit, 5 menit umpamanya. Dia minta. Karena dalam waktu 5 menit itu dia bisa ngomong banyak.
Dia bisa mengatakan, ya, rumahku yang di sana itu wakaf buat masjid ukhuwah. Tapi sudah mati, bisa ngomong kayak gitu? Nggak bisa. Mobil anak kayaknya buat operasional masjid. Udah mati. Anakmu mau? Nggak ada. Anak ini cinta sama orang tuanya, tapi kalau urusan harta berantem sama kakaknya kadang-kadang. Itu yang terjadi. Coba kita renungkan jamaah. Kalau kita sedang melihat manusia yang biasa duduk bersama kita, tertawa, tersenyum, makan bareng kita, tahu-tahu berada dalam bungkusan kain kafan. Kalau itu kawan antum, antum akan buka, antum akan lihat dia. Sekarang coba kita bayangkan kita yang ada di dalam kafan itu. Kita mau dibawa sama mereka ke tempat yang sempit. Kemudian akan ditutup pakai kayu jemaah. Kita ngelihatnya kadang-kala nggak tahu di sini pakai sirap, kalau di Jember kadang-kala pakai bambu. Bambunya. Gimana kalau ana yang ada di dalam sana? Semua orang teriak-teriak kadang-kala hanya untuk membuang kita. Ada anak-anak yang mengatakan, Bapak biarlah di rumah seminggu. Karena bapaknya mati. Kenapa? Aku kepingin ngelihat bapak 7 hari lagi. Nggak ada. Anaknya mengatakan bismillah sudah. Cepetan. Cepet dikuburkan. Di mana kalau kita yang ada di tempat itu? Selesai ditutup dengan tanah. Ditinggal. Bayangkan malam pertama antum di situ. Makanya kita lihat jamaah, orang itu kalau mau dipenjara, takut dia. Hanya dipenjara. Berapa kelezatan yang harus dia tinggalkan ketika dia dipenjara? Di penjara masih dikasih makan. Di penjara itu masih boleh tidur. Di penjara itu masih boleh dikunjungin. Tapi kita melihat bagaimana orang berusaha untuk tidak dipenjara. Padahal kasusnya benar, dia melakukan perbuatan dosa. Dia sogok hakimnya kadangkala. Dia sogok jaksanya. Dia berbuat macam-macam supaya tidak dipenjara. Kalau dipenjara 12 tahun dia berharap gimana jadi 2 tahun. Bagaimana jadi lebih ringan lagi. Itu dilakukan manusia. Kelezatan yang dia tinggalkan banyak hanya dengan dipenjara. Bagaimana dengan kematian? Semua kelezatan yang dia biasa merasakan di dunia hilang semuanya. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabr afdha minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu lebih mengerikan. Antum kalau lewat penjara, pagernya tinggi, kadangkala antum akan mengatakan, "Na'udzubillah, mudah-mudahan anda nggak ada urusan sama penjara ini." Ketika antum lewat kuburan, sekarang sebagian kita mulai biasa lewat kuburan. Nggak pernah mengingat kematian lewat kuburan. Nggak pernah dia mengatakan, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin." Padahal itu kata Nabi SAW pemandangan yang paling mengerikan. Bagaimana Utsman bin Affan ketika dia berdiri di depan kuburan. Lalu dia menangis. Sampai membasahi jenggot. Ada yang mengatakan kepadanya, "Tadkurul jannah wan nar wa la tabki." Utsman, engkau itu ingat surga, ingat neraka. Engkau enggak nangis. Wa tabki min hadha. Dan engkau menangis gara-gara melihat kuburan ini. Apa kata Utsman? Qal
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Kalau bicara surga neraka, ini loh tempat pertamanya. Ini pintu masuknya. Jadi kadangkala yang terdekat sama kita surga apa neraka? Ya kuburan. Kuburan ini yang paling dekat. Fa in naja minhu ahadun fama ba'dahu aisar minhu. Kalau selamat dari sini, yang sesudahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Tapi kalau nggak selamat di tempat ini, ya sudah. Yang setelahnya akan lebih dahsyat lagi buat dia. Ahibati fillah, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah tentang kuburan ini jemaah, tempat yang sempit ini. Ana pernah dikasih sama kawan dulu, dikasih plakat, iya plakat deh, yang biasanya diberikan sebagai apa? Sebagai penghargaan itu kan? Iya, ana kasih plakat. Plakatnya itu kuburan. Di bawahnya itu ada semacam orang yang dikafanin, terus tulisannya Syafiq Riza Basalawa. Allah. Iya, nggak apa-apa, itu peringatan buat kita. Masih ada plakat itu di rumah teman. Ana nggak bawa pulang ke rumah. Belum dibawa pulang ke rumah semuanya jamaah. Kita itu kadang-kala bangga dengan plakat penghargaan. Memberikan materi di sini, plakat ini, plakat ini, plakat ini. Ada, engkau akan ke sana, plakat ini ditinggal semua. Engkau akan berada di tempat yang sempit itu. Itu tinggal cerita. Al-Imam Qurtubi mengatakan, bagaimana kuburan ini mengajak ngomong kepada manusia. Dia mengatakan, ana baitul wihdah. Aku rumah sendirian. Ana baitul ghurbah, aku rumah kesepian. Engkau di sini akan sendirian. Engkau akan kesepian. Ana baitut turab, aku ini tanah semuanya. Tanah. Nggak ada yang namanya keramik, wala namanya granit, wala apa, full tanah aku itu. Wa ana baitud dud, dan di tempatku banyak cacing. Ya ibna Adam, ma gharraka bi. Wahai anak Adam, apa yang menyebabkan kau tertipu daya dengan aku? Semua sudah tahu akan ke rumah ini. Semua tahu. Siapa sekarang yang tidak tahu kalau dia akan berakhir ke rumah yang sempit itu? Tapi kita lupa. Maka dikatakan, apa yang membuat kau tertipu daya dengan aku? Engkau merasa nyaman di rumah luasmu, engkau nanti ke tempat yang sempit ini. Alam ta'lam anni baitil wihda. Apa engkau enggak tahu tuh? Aku rumah, engkau kesepian di sini. Engkau akan dalam kegelapan di sini. Kita ketika padam listrik Jakarta beberapa tahun yang lalu ya, sempat padam listrik itu. Ribu jamaah. Ya sekaranglah kita di rumah. Kalau kehabiskan token listrik, apakah ada yang menunggu? Mengatakan, insya Allah lah 3 jam lagi baru ana isi. Nggak ada. Dia akan isi. Tapi ketika di kuburan nggak bisa antum ngisi lagi. Antum akan berada di kegelapan yang begitu kelamnya. Wahai ya ibn Adam, alaysa qad hadzartani wa alaysa qad hadzartani wa hadzarta dhulmati wa natni wa dudi. Bukankah engkau sudah dikasih peringatan kalau aku tempat yang busuk, tempat yang tidak nyaman? Apa yang engkau persiapkan buat aku? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini melainkan akan dijepit dengan kuburan. Kadangkala ada orang kuburannya besar. Kita ngelihat kuburannya non muslim kadangkala, oh besar banget jemaah. Sampai anak-anak tanya, Abah, ada berapa orang yang dikubur di situ? 1. Oh besar banget. Ya.
tapi sejatinya dia akan terjepit di sana. Kata Nabi SAW, inna lil qabri dhartah. Kuburan itu semuanya punya tekanan, akan menekan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada umatku yang selamat dari tekanan kubur itu, pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat. Sa'ad bin Mu'adz, jemaah, itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang ketika meninggal dunia arsy Allah itu bergetar dengan matinya Sa'ad. Tapi dia nggak selamat dari tekanan kuburan. Bagaimana dengan kita? Kemudian di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la naja hadzal sabi." Kalau ada orang yang selamat dari tekanan kuburan, nih balita ini pasti selamat. Tapi itu sesuatu yang harus dirasakan oleh semuanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada satu fitnah terakhir yang harus kita lewati, yaitu fitnahnya Munkar dan Nakir. Yang setiap sholat kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah terakhir yang harus dihadapin muslim itu fitnah kubur, bukan azab kubur. Lain fitnah kubur sama azab kubur. Fitnah kubur ini adalah fitnah yang sangat menakutkan. Kadangkala ada mahasiswa yang di kelas ana tunjuk, antum berdiri. Ana kasih pertanyaan. Dia ngomong, Ustaz, ana gemeter Ustaz. Ini cuma Ustaz yang tanya. Padahal dia bisa jawab sebenarnya. Tapi karena dilihat sama apa? Teman-temannya dalam kondisi yang menegangkan, akhirnya dia nggak bisa jawab. Sedangkan kalau fitnah kubur ini, Rasulullah SAW menyebutkan kedatangan dua malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Yang kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sifatnya Munkar dan Nakir ini, aswadani azraqan, warnanya blue black, hitam biru. Aswatuhuma karra'dil qasif, disebutkan di beberapa riwayat suaranya itu seperti suara halilintar yang menyambar. Bagaimana perasaan kita tahu-tahu dengar wah. Wa absaruhuma kal barqil khatif, pandangan matanya seperti kilat. Karena tempatnya gelap gulita, jemaah. Jadi sampai pandangan matanya itu membuat orang ini ketakutan. Ma'a kulli wahidatin mirzabah. Setiap orang atau setiap malaikat ini membawa palu. Yang kalau gunung dipukul dengan palu itu akan jadi turab, akan jadi debu. Walau ijtama'a ala hamliha ahlul ardi lam yaqdiru ayyaqiluha. Kalau seluruh penduduk bumi itu mau mengangkat palunya Munkar Nakir ini, tidak akan mampu mengangkat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Gimana kondisi antum pada waktu itu? Udah keluarga udah pada pulang semuanya. Benar-benar semua kelezatan hilang. Apa faedah kajian kita sebenarnya ketika kajian tentang kematian? Nanti Ustadz Fulan kajian tentang kematian, nanti di sana kajian tentang kematian. Karena memang Nabi SAW nyuruh kita sering kali mengingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Disuruh sering kali mendengar dan mengingat hal itu. Antum keluar tadi kita sebutkan melihat
BSD, Allah bagus banget ya. Lihat gedung-gedung tinggi, lihat ada restoran, lihat ada ini, ada itu. Lupa lagi, diingatkan kembali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu 'alaihi." Perbanyak mengingat kematian, pemutus kelezatan. Karena tidaklah orang itu mengingat tentang pemutus kelezatan ini kalau dia dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi di PHK, dalam kondisi uangnya habis, maka tahu-tahu jadi luas cuma hidupnya. Kenapa? Bentar lagi aku kan mau mati. Nggak lama di dunia. Makanya ketika ngobrol sama keluarga anak, kadang-kadang ingatkan sama istri anak. Ketika kita punya masalah, punya musibah yang menimpa, namun kita nggak lama lagi di sini gitu loh. Iya ya bang, Bismillah, bentar lagi kita akan meninggalkan semuanya. Jadi ketika antum sedang susah hidupnya, ingat, datang ke kuburan. Kita disuruh ziarah kubur. Orang tua kita kadangkala ya dia sakit dengan penyakit yang berat sekali, ajak datang ke kuburan. Tuh ayah, alhamdulillah ayah masih bisa makan, ayah masih bisa minum, ayah masih bisa nambah amalan. Tuh lihat kawan-kawan ayah, selesai sudah ayah, nggak bisa apa-apa mereka. Dia jadi oh iya ya, alhamdulillah. Dan kalau orang itu dalam keluasan rizki, perlu juga ingat kematian. Karena jadi sempit hidupnya. Anak mau kaya, mau banyak hartanya, berakhir dengan kematian. Maka dia juga akan ingat dengan hari akhir dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashira ashratin, aku orang ke-10. Jadi dia hadir, dia orang yang ke-10. Faqama rajulun minal ansar. Tahu-tahu ada seorang dari kalangan Ansar yang berdiri. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas?" Siapa orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling tegas? Dia kepingin tanya itu. Faqala, apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas, yang paling tegas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut. Orang yang paling persiapan untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu tiba. Ulaika humul akyas. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan karomahnya akhirat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Al-Munziri. Ad-Daqqaq mengatakan man aktsara min dzikril maut, nih faedah banyak mengingat kematian. Bukan ingat mati ya, tapi banyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera taubat. Nggak ada orang mau mengatakan nanti insya Allah Ustaz, saya ini masih umur 25 tahun, bapak saya itu meninggal umur 73. Ya kalau saya sampai umur 70 kan masih lama waktu saya Pak Ustaz. Orang kan kadang-kadang berpikir seperti itu jangan. Tapi orang kalau ingat kematian, bisa jadi anak mati nanti zuhur, maka dia akan mensegerakan taubat. Berapa banyak orang yang nanti Ramadan nggak ketemu lagi sama kita ya. Tahun kemarin masih sholat tarawih sama kita, tahun ini udah nggak ada. Maka orang itu akan segera bertobat. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Dia akan qanaah hatinya. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hatinya nerima semua dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Semangat beribadah. Segera bertobat, hatinya menerima, ibadahnya bertambah. Nggak sama dengan yang kemarin. Tadi kalau kemarin sholat duhanya 2 rakaat, setelah dia mengingat kematian jadi 4 rakaat. Kemarin nggak baca Quran, ingat kematian, dia jadi baca Al-Quran. Wa man nasiyal maut,
yang lupa dengan kematian akan dikasih hukuman dengan 3 perkara. Bukan di penjara dia. Hukumannya berkaitan dengan hati kita. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda tobat. Berbuat dosa tadi malam, dia pagi nggak tobat. Dia masih berpikir, nanti malam aku akan berbuat dosa lagi. Nanti malam aku berbuat dosa lagi. Insya Allah ana mau berangkat umroh Ramadan. Nantilah ana tobatnya di Mekah. Ya, itu orang kalau lupa dengan kematian, seperti itu jadinya. Nanti saya akan haji. Kan haji mabrur itu seperti bayi yang baru lahir, Ustaz. Insya Allah saya berangkat haji nanti. Tahu-tahu belum haji mati duluan. Wa tarki ridha bil kafaf. Orang ini kalau nggak ingat sama mati, tamak, rakus. Antum lihat orang-orang yang rakus dengan harta, dengan tahta, dengan kekuasaan, karena lupa dengan kematian. Orangnya jadi rakus. Makan itu halal haram dia makan. Rakus orangnya. Karena dia lupa dengan kematian. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah. Malas ibadah. Santai dia ibadah, bahkan kadangkala sholatnya pun mulai telat-telat. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Itulah jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga di bulan Sya'ban ini kita lebih baik lagi daripada Sya'ban tahun lalu. Jangan samakan dengan bulan-bulan yang kemarin. Ustaz, ana kalau bekerja naik kereta suka lewat kuburan. Naik kereta lewat kuburan. Gimana tuh lewat kuburan? Keretanya melintasi kuburan, jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Apakah anda tetap berdoa dengan doa tersebut walaupun anda tidak tahu apakah ini kuburan orang muslim atau orang kafir? Ya. Jadi memang di negeri kita ini anda melihat pemandangan-pemandangan yang harus diperbaiki. Anda pernah nguburin paman Anda di Malang. Setelah dikuburin, Anda lihat ternyata kuburannya campur. Kuburannya Anda lihat ada yang ada salibnya di situ, ada. Ya Allah, kok bisa kayak gini kuburannya? Anda tanya tadi. Kok kayak gini kuburannya katanya? Iya, ini kuburan umum. Iya, kuburan umum nggak ada masalah. Artinya kuburan untuk warga Indonesia. Tapi warga Indonesia itu kan beragam agamanya. Ada yang sholat di masjid, ada yang ibadahnya di gereja. Orang Indonesia kayak gitu. Masa mau digabungin di masjid semuanya? Kan enggak. Kalau menyebutkan harus dipisahkan. Makanya Nabi SAW mengkhususkan kuburan buat umat Islam seperti itu. Akhirnya anak nggak enak, anak ngomong sama anaknya, pindah kuburan abahmu. Akhirnya malam hari itu dipindah kuburan. Jadi kalau kemudian kita lewat kuburan yang bercampur, ya kita salam hanya untuk yang muslim. Makanya kita sebutkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Sampaikan hal itu. Bahwasanya salam kita hanya untuk yang beriman. Karena kita tahu orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, tadi kita mendengarkan imam membaca bahwa mereka tidak akan diampuni, wala la tufattahu lahum abwabul jannah, nggak akan dibukakan bagi mereka pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Apakah mayit dapat menjawab salam kepada orang yang menziarahinya? Dan apakah mayit dapat mengenali orang yang dia kenal ketika menziarahinya? Iya, masalah ini ada perselisihan di antara para ulama karena berkaitan dengan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang beliau mensahihkannya bahwasanya mayit itu kalau datang orang ziarah kepada dia dan kenal, artinya kenal ketika di dunia, maka dia pun akan mengenali. Dia pun akan menjawab salam seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena sebagian ulama tidak mensahihkan hadis itu, jemaah. Tapi kalau salam, ya kita ucapkan salam dan insyaallah mereka
akan menjawab salam tersebut. Tapi ingat, di alam yang berbeda aja. Bukan berarti antum, kata ulama dia kenal sama ana Ustaz ya, ana boleh nggak ngobrol sama dia Ustaz? Ini ada yang akhirnya kelewatan gitu loh jemaah. Apakah benar ruh orang-orang soleh itu hidup dan bisa menjadi perantara doa orang-orang yang masih hidup? Jika syubhat, bagaimana cara membantahnya? Ahibati fillah, siapapun yang meninggal dunia itu mereka butuh doanya orang yang hidup, bukan yang hidup minta sama yang mati. Lalu ketika dia sholat, ketika kita mensolatin dia, apa yang kita katakan kepada mayitnya di sini nih? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim. Terus kita doakan. Lalu besoknya kita ngomong, doakan ana ya. Antum, artinya kan dia butuh doa kita. Jadi memang ruh itu nggak mati jemaah. Artinya ketika dicabut dari jasad, ruh itu akan hidup di alam barzakh sana. Maka kuburan itu bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Rasul SAW mengatakan tentang orang yang mati syahid, arwahu syuhada fi jawfi tayrin khudrin lahu qanadil tahtal arsh. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Ada gantungan-gantungan tempat mereka itu di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia terbang kemana aja nanti kembali ke tempat tersebut. Tapi di alam yang berbeda. Makanya pernah ada orang yang menggunakan syubhat ini agar dia bisa tetap meminta kepada yang meninggal dunia dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka orang-orang yang mati syahid itu mati gitu, yang terbunuh di medan perang itu mati. Jangan, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka memberikan rizki, enggak. Makanya tetap orang yang mati syahid pun kita mendoakan mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendoakan yang meninggal dunia, bukan berdoa meminta tolong kepada yang sudah meninggal dunia. Tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Memang dia masih bisa nambah amalan karena dia masih hidup. Ketika meninggal dunia sudah, tadi kita sebutkan hazimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Setelah menikah, izin minum dulu. Alhamdulillah. Setelah menikah, istri ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Doakan ana dan istri ana agar istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla, kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Nah, cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan.
Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu loh. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ngaji yuk. Ini sudah bulan Sya'ban, bulannya Qurra. Sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul Qurra. Bulannya orang yang hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murajaah bulan Sya'ban ini terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat. Ini sama sebenarnya. Bagaimana menyingkapi orang tua lalai dalam beribadah dan menganggap remeh kematian. Hal apa yang perlu dilakukan anak sebagai anak? Ya, mungkin orang tuanya bisa diajak hadir kajian, ya. Seperti itu. Diajak ziarah, tadi bicara kuburan, diajak ziarah ke orang-orang yang sakit, ya. Karena itu akan melembutkan hati jemaah. Kemudian kalau ada kabar kematian, mamanya orang-orang yang dikenal sama ayah, duduk sama ayah, sohibnya ayah ini yang masih hidup tinggal berapa? Ya Allah, tinggal berapa ya? Kayaknya tinggal ayah sendirian ini. Ini kan mengingatkan ayah gitu. Itu temannya ayah yang kaya raya, nggak dibawa ternyata mobil bagusnya dia. Ya iyalah, masa dibawa. Itu juga mengingatkan gitu jamaah. Soalnya kadang-kala anak kalau nasihatin orang tua, ya dicari selanya, masuknya dari mana, sambil didoakan orang tuanya. Apakah kita boleh untuk meminta dipanjangkan umurnya kepada Allah SWT? Heran nih jamaah, memuji Allah dengan singkatan itu gimana ceritanya? Subhanahu wa ta'ala, tulis subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, maha agung Allah. Masa ditulis SWT semuanya? Anda nggak jawab pertanyaan. Karena Pak ada pelanggaran di situ. Sebenarnya nggak apa, gini, nggak apa-apa sebenarnya minta panjang umur itu nggak apa-apa. Tapi ingat, apa manfaatnya panjang umur? Makanya para ulama mensyaratkan kalau mau minta doa panjang umur, minta doa panjang umur dalam ketaatan. Kalau panjang umur saja belum tentu engkau baik gitu loh. Makanya Nabi mengajarkan doa ketika ada fitnah, kondisi yang menakutkan, kita minta sama Allah kematian kalau itu baik buat kita. Kita minta dipanjangkan umur kita kalau itu baik buat kita, karena kita nggak tahu baik apa tidak gitu. Jadi kalau mau doakan panjang umur, mintalah dalam ketaatan. Minta dalam ketaatan. Jangan panjang umur aja karena kadang-kala kurang berguna buat kita panjang umur jemaah. Ustadz, saya seorang mu'allaf dan orang tua saya telah meninggal dengan keyakinan non-muslim. Bagaimana doa saya agar bisa menyelamatkan orang tua saya yang sudah mati? Ahibati fillah. Ya, semua bersedih ya. Ketika orang tuanya meninggal dunia tidak dalam kondisi Islam. Jangan tidak dalam kondisi Islam, dalam kondisi berbuat maksiat pun anaknya takut orang tuanya diadab. Mungkinkah kita mendoakan orang tua yang meninggal dalam kondisi non-muslim? Nggak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana lin-nabi wal mu'minun ay yastaghfiru lil-ladzina." Ana lupa sama ayatnya jemaah. Mana imam kita mengingatkan kita? Baik. Nggak boleh buat nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun buat orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim.
Setelah jelas mereka itu penghuni neraka jahim. Karena Allah sudah membuat keputusan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Keputusan Allah, Allah tidak memberikan ampunan buat orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Yang selain itu masih ada ampunan. Artinya kalau Allah sudah memberikan keputusan tidak diampuni, kenapa kita berdoa ya Allah ampuni? Nggak ada sudah gitu. Ampuni orang tua anak, nggak ada. Tapi kalau orang tua mati dalam kondisi na'udzubillah ya, mungkin melakukan riba. Mungkinkah kita mendoakan orang tua kita? Boleh, kita doakan. Karena semua dosa selain syirik itu masih ada potensi diampuni. Dan Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ketika mereka menyeru penghuni surga. Wanadau. Mereka memanggil. An afidhu alaina minal ma'. Minta sudah. Kami nggak keluar dari neraka. Tapi kami minta air saja. Minta seteguk air. Au mimma razaqakumullah, atau rizki apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Nggak ada. Jadi bagaimana anak? Ya sudah, dia ikhlaskan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ya udah berusaha mendakwain bapaknya. Tapi bapaknya kan tetap tidak mau terima. Bahkan bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, bapaknya datang kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, ya Ibrahim al-an la a'si. Ibrahim, sekarang aku tidak akan durhaka sama engkau. Aku akan nurutin engkau. Anak tetap kesian kan sama bapaknya jamaah. Maka dia mengatakan, ya Rabbi. Wahai Rabbku, engkau berjanji tidak akan menghinakan aku ya Allah. Apakah tidak ada kehinaan yang lebih dahsyat daripada orang tuaku yang seperti ini? Kata Allah Azza wa Jalla, aku mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Terus gimana perasaan Nabi Ibrahim? Bapaknya itu dirubah sama Allah menjadi dzikh, menjadi jantannya hina. Antum tahu hina? Allah rubah seperti itu, yang banyak kotoran-kotorannya ya, Ma. Ya orang ketika melihat binatang maka dia akhirnya meninggalkan seperti itu. Jadi berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Orang tua kita yang meninggal dalam kondisi kafir, yang sudah selesai urusannya mereka. Taib, ini menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana seseorang muslim yang meninggal dengan cara bunuh diri. Bagaimana status agamanya? Apakah terhitung meninggal dalam kekafiran? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ada dua kelompok yang berpendapat yang mati melakukan dosa besar itu kafir. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan. Siapa dua kelompok yang mengkafirkan itu? Yang pertama adalah Khawarij, yang mereka membunuh Ali bin Abi Thalib karena dianggap Ali itu kafir sama mereka. Sebagian sahabat Nabi dibunuh sama mereka. Mereka memerangi umat Islam karena dikafirkan sama mereka. Yang kedua Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dia tidak mengkafirkan secara gamblang. Pokoknya pelaku dosa besar ya, bunuh diri, pelaku riba, pezina, semua dosa besar. Kalau orang mati dalam kondisi seperti itu, menurut Mu'tazilah, mereka tidak kafir di dunia ini. Fi manzilatin bainal manzilatain. Di tengah, nggak mukmin, nggak kafir. Loh, terus gimana kata dia? Iya, di tengah sudah. Di akhirat bersama orang kafir. Ini, tapi pendapat ini menyimpang.
Tadi kita bacakan bahwasanya semua dosa itu masih ada harapan diampuni kecuali syirik. Selama orang ini tidak melakukan kesyirikan, berarti masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Pokoknya siapa saja yang mati di atas tauhid, walaupun dia melakukan dosa besar, kemudian diazab di neraka, masih ada kemungkinan dikeluarkan dari neraka. Makanya Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril, lalu malaikat Jibril memberikan kabar gembira bahwa siapa yang meninggal dari umatmu mengatakan la ilaha illallah, la yusyrik billahi syai'an, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Walaupun akhirnya masuk surga, maksudnya walaupun awalnya masuk neraka ya, itu pasti masuk surga. Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri, wa in zana wa in sarak. Ini keutamaan tauhid. Tapi jangan meremehkan dosa. Jangan berpikir nggak apa-apa lah, 2 hari di neraka. Wallahi jamaah, 1 celupan di neraka melupakan segala-galanya. Maka Nabi berlindung dari api neraka. Bagaimana status orang yang bunuh diri? Muslim, nggak kafir dia. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dia fasik. Ahlus Sunnah mengatakan kalau ada orang Muslim melakukan dosa besar, maka dikatakan dia itu mukminun bi iman. Dia masih punya keimanan, tapi fasikun bi kabiratihi. Gara-gara dosa besar dia jadi orang fasik gitu loh. Bukan mukmin yang sempurna imannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana lihat matahari sudah meninggi. Semoga Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.